Oke, di sini ada ini. Oh, ternyata punya saya terdeteksi fiber home ya. Oke, it's okay, tidak masalah karena memang untuk algoritmanya memang sama begitu ya, hampir sama dengan fiber home gitu ya. Nah, ini sudah valid, ini ada passwordnya ya. Kita copy saja. Ini kita copy. Ini super adminnya ya. Nah, ini usernya admin, loginnya. Kita tes di browser saja. Nah, di sini ya kita refresh, kita barusan admin, lalu kita copy yang passwordnya barusan kita dapatkan, lalu kita login. Oke, saya sudah berhasil login menggunakan admin. Oke, kali ini Mimin ingin share yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi InHome Decoder dan Encoder Utility. Untuk decodernya sudah saya rilis dan untuk encodernya akan saya rilis nanti malam ataupun besok. Sekaligus saya jelaskan cara menggunakannya. Tetapi kali ini saya akan memberikan panduan singkat cara menggunakan decodernya. Oke, ini untuk apa? Nanti juga teman-teman tahu. Tetapi bagi teman-teman yang sudah berlangganan GitHub saya, pasti ini tahu tool untuk apa gitu ya. Oke, untuk tool ini bisa dijalankan di Android, kemudian bisa dijalankan di Windows, kemudian bisa dijalankan di Linux. Sebenarnya saya testingnya di Linux, tetapi untuk video tutorial saya akan jalankan di Windows saja. Oke, untuk cara instalasinya cukup mudah, teman-teman tinggal ikuti saja step yang berurutan seperti ini ya. Kemudian untuk contoh penggunaan decoder dasar saya sudah tampilkan di sini, dan di video ini juga saya jelaskan trial errornya biar teman-teman memahami langkah-langkah selanjutnya ya, begitu ya. Tetapi untuk perintah lengkapnya teman-teman bisa cek di bagian help ya. Oke, kita langsung praktek saja apa saja fitur yang terbaru ini. Sebenarnya fitur ini menggabungkan dari beberapa decoder sekarang menjadi dinamis. Kemudian untuk setelah file XML-nya dihasilkan, tool ini bisa menggenerate sekaligus bisa melakukan testing terhadap username maupun password yang berhasil di-generate tersebut. Oke, kita sekarang praktekkan saja. Di sini juga saya akan praktekkan dengan konfigurasi router InHome saya ya, yang menggunakan F670L. Oke, kita langsung praktek saja. Tetapi kasusnya untuk saat ini memang rata-rata kebanyakan untuk konfigurasinya tidak bisa di-download. Untuk mendownload konfigurasi sebenarnya ada caranya, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Karena kalau sekarang saya bahas nanti terlalu melebar ke sana ke sini, jadi topiknya tidak paten pada video ini saja begitu ya. Oke, kita langsung praktek saja. Untuk penggunaan Android silahkan bisa ikuti. Untuk Android cukup mudah teman-teman, tinggal gunakan termuk ini ya, tinggal copy begitu ya. Untuk pengguna Windows jangan lupa install dulu Python-nya, memang itu adalah hal yang wajib. Kemudian install juga untuk Git-nya. Saya asumsikan Git dan Python sudah terpasang di Windows teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan CMD saja. Di sini saya akan menggunakan CMD, tidak akan menggunakan yang Git walaupun Git-nya saya sudah install. Ini untuk mempermudah saja, kita klik saja. Setelah CMD terbuka, di sini kita langsung ke langkah satu saja. Untuk Windows kita copy saja ini ya, tinggal copy, kita paste, lalu enter. Oke, proses calling sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke foldernya, copy nomor 2, kita paste, lalu enter. Oke, sudah masuk ke foldernya. Kita ke tahap 3, copy, lalu paste, enter. Oke, tunggu masih proses. Oke, sudah selesai. Sekarang ke tahap 4, copy, paste, lalu enter. Oke, terdeteksi antivirus ini kita disable dulu saja. Kita ulangi lagi. Ini modul impaketnya kenapa diblokir ya? Kita coba dulu. Oke, berarti saya disable dulu. Ini nggak masalah, impaket ini nggak masalah sih. Ini modul ya. Bentar, saya tenang teman-teman, aman ya. Itu nggak masalah. Ini bentar, saya disable dulu sebentar. Ini saja. Kita enter lagi. Oke, nah jika terjadi kasus ini juga kasusnya tidak terduga ya. Impaketnya ternyata diblokir padahal itu modul eksternal. Oke, ini proses instalasi depending. Well, tidak apa-apa. Ini sudah selesai. Kita berarti langsung ke langkah terakhir, set install utility. Di sini dependernya saya aktifkan lagi. Oke, untuk utility sudah berhasil diinstal. Ini kalau belum di close ini masih di sini ya. Oke, kita buka secara manual. Kalau dibuka secara manual ada di user di sini, nama komputer di InHome Utility. Oke, ini sudah ada ya. Untuk decodernya, encodernya belum ada. Selanjutnya di sini ada config default. Ini config ini akan saya hapus. Saya akan gunakan config yang punya saya. Oke, kita paste. Nah, ini config router saya yang F670
Kebetulan saya punya dua config, ukurannya ada yang besar, ada yang oke. Selanjutnya teman-teman masukkan confignya di folder config. Untuk confignya terserah, tetapi saya rekomendasikan di config biar mudah ya mengikuti ya. Oke, langsung saja ke bawah, kita gunakan yang default dulu ini. Ini ya. Ini saya jelaskan untuk tiap rotor beda-beda. Untuk payloadnya ada tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Kebetulan yang jika teman-teman menggunakan F670L pasti tipnya sama dengan punya saya, yaitu tip tip 6 maksudnya. Sedangkan tip 6 itu diwajibkan harus menginputkan MAC address dan serial number. Jadi teman-teman untuk mengetahui MAC address perangkat ataupun serial numbernya, teman-teman bisa cek di belakang perangkatnya saja begitu ya. Cukup mudah sebenarnya. Oke, di sini saya demokan. Ini trial errornya di sini ya. Teman-teman gunakan default dulu di sini. Saya tidak akan menggunakan semua perbedaannya. Nanti juga teman-teman tahu. Tapi ada beberapa yang seperti ini akan saya demokan. Atau teman-teman saya akan jelaskan dulu secara singkat untuk sebenarnya fiturnya cukup lengkap, tetapi saya tidak tampilkan di sini semua. Nah, di sini kita akan copy dulu yang ini. Saya akan jelaskan kita akan jelaskan singkat dulu ini untuk parameternya. Jika teman-teman sering menggunakan Kali Linux pasti tahulah cara menggunakan parameter seperti ini. Nah, ini untuk decodernya, perintahnya ini ya. Saya tidak akan jelaskan semua. Nah, seperti ini untuk login pad ya. Kemudian custom log delay. Nah, untuk ini log delay contohnya jika teman-teman sering login router itu kalau sering melakukan percobaan biasanya ada retry ya. Contohnya seperti ini, retry untuk F670L ini saya setting 60 detik ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, biar teman-teman tahu ya, saya akan salahkan. Jadi maksudnya ini nih. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar seperti log delay ini untuk apa. Nah, ini ya maksudnya ya. Biarkan salah 1, 2, 3. Nah, ini ya maksudnya. Ini termasuk log delay ya. Berarti log delaynya 60 detik ya. Kemudian ada untuk CSP separator. Untuk CSP itu ini defaultnya menggunakan titik menggunakan separator titik koma. Kemudian ada komparsul, kemudian ada out method. Ini bagi teman-teman yang sering login kan ini metodenya ada yang POM, ada digas dan lain-lain begitu ya. Kemudian ada timeout, ada delay, ada on currency, kemudian ada mode dan verbose, speak dan lain-lain. Nah, di sini ya. Nah, contohnya di kolom attempt login ini teman-teman tinggal baca saja. Kemudian ada cek login ini ya akan kita demokan. Jadi kita tidak perlu login lagi manual seperti ini ya untuk ngeceknya. Ini saya buka sengaja untuk melihat ini saja sih. Nah, kemudian ada pet mana ya, pet ya. Saya sudah include sih. Nah, ini pet login. Biasanya kalau teman-teman login itu kan di atasnya ada seperti login HTML, login CDI itu pet ya. Jadi kalau router teman-teman misal Fiberhome, Huawei maupun yang lain itu pastikan petnya ada ya. Misalkan di sini ada yang kan ada pet seperti ini nih. Nah, ini endpointnya ya. Nah, jadi beberapa router GTE, Fiberhome maupun Huawei itu menggunakan endpoint seperti link, tenda, apalagi tenda biasanya untuk endpointnya menggunakan login HTML begitu ya. Oke, saya tidak akan jelaskan panjang lebar lagi, nanti akan saya praktekkan tapi sepintas saja. Khawatirkan videonya kepanjangan, yang penting cara menggunakannya ya. Ini teman-teman bisa pelajari lagi, tapi di sini saya akan jelaskan yang pentingnya saja begitu. Oke, di sini kita langsung praktek saja. Saya tidak akan demokan semua. Mungkin saya akan demokan yang dua saja, ini sama yang untuk output. Saya akan demokan untuk output. Nanti di sini ada output. Output ini adalah seperti data seperti data user dan password yang tersimpan di config. Nanti secara otomatis adalah pokoknya. Misalkan punya saya akan demokan. Nah, di sini kita akan menggunakan mode default saja. Kita copy, lalu kita paste, lalu kita enter. Oke, di sini terdeteksi F670L untuk pilot 6, tetapi di sini coba berikan parameter. Nah, jika keluar hasil seperti ini berarti ini ada salah satu parameter atau 2 atau 3 parameter yang diharuskan dimasukkan ke config ini ya. Nah, ke config ini ya. Jadi caranya ini kita copy yang ini saja, kita ini saja ya. Ini sama outputnya. Nanti yang ini terakhir kalau confignya sudah berhasil. Di sini saya akan membuatkan nggak apa-apa lah pakai nama. Saya simpan. Nah, di sini Pak kita bebas di sini. Berarti untuk yang saya akan to the point saja untuk F67L. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk parameternya, untuk tip 0 hanya menggunakan model saja. Nah, di sini kita menggunakan yang serial dan MAC ya, berarti serial dan
MAC. Nah, di sini teman-teman masukkan serial dan MAC, kita ke bawahin dulu, nanti kita paste. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk MAC address dan serial perangkat saya. Ini untuk F670L cukup seperti ini. Kalau sudah, kita copy, kita perhatikan di lognya ya. Nah, kita geserin biar kelihatan untuk lognya. Ini saya kasih tanda dulu biar ke atas. Nah, di sini nanti ada outputnya, ini karena ini kosong ya barusan ya, ini outputnya pasti ada, tapi lihat nggak ada nilainya ya. Oke, kita langsung paste saja. Kalau sudah, kita langsung enter saja. Oke, jika teman-teman lihat di atas ada output, sekarang sudah ada isinya, ada output dep out. Nah, untuk encodernya sudah ada sebenarnya, sudah jalan, tapi seperti saya nanti mungkin malam atau besok saya. Jadi encodernya ini yang XML ini kita kembalikan lagi ke ini ya, ke config begitu ya. Itu bisa digunakan. Nah, di sini ada folder output layout. Ini ada datanya, teman-teman silahkan buka. Saya tidak akan buka karena ada data sensitif punya saya, sekaligus biar saya tidak banyak sensor menyensor saja ya. Tetapi yang pasti kita akan jelaskan bagian ini ya. Kalau misalkan sudah sukses seperti ini, ada outputnya ya, misalkan gitu. Dan kalau sudah yakin ada isinya seperti ini, nah contohnya saya akan langsung testing ya, apakah kita bisa mendapatkan super adminnya. Nah, ini config ini copy saja, atau kalau teman-teman nggak mau copy yang di sini, teman-teman yang sudah berhasil tadi, untuk ini ya, kalau sudah berhasil disimpan saja. Di sini saya hanya akan menambahkan parameter ini saja ya, cek login saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah menambahkan perintah cek login. Oh, kebanyakan. Nah, seperti cek login. Nah, untuk F670L kita ini ya, karena IP-nya sudah diketahui ini 192.168.1.1 gitu. Nah, kalau ada parameter di belakangnya login HTML ya, ini untuk seperti tenda ya. Itu tenda ada semuanya, ada login HTML. Nah, gunakan login pad ya. Nah, ini ya. Nah, contohnya di sini ya. Jadi ini ada penambahan cek login http login pad login CGI. Tetapi saya tidak akan menggunakan login pad karena untuk yang F670L endpointnya bukan di sini ya. Oke, untuk F670L cuman segini saja. Oke, kita paste saja di konsol. Nah, di terminal ya, di sini kita cek untuk config enggak ini sih. Nanti ada output yang CSP ya. Oke, kita langsung paste saja ini. Kemudian kita enter. Jadi ini caranya kita ini melakukan firing untuk beberapa kombinasi, tetapi kalau sudah sukses, gitu ya, program akan dihentikan gitu. Kecuali kalau belum sukses begitu ya. Akan dicoba lagi begitu ya. Enter. Oke, sudah ada hasil. Teman-teman bisa lihat di output login. Nah, ini kebetulan yang ini saya tidak akan buka karena datanya banyak. Yang ini hanya menghasilkan yang valid saja. Jadi saya akan buka yang valid saja. Karena untuk yang di dev out ini ada root aksesnya, jadi saya tidak buka ya. Nah, di sini kita buka saja yang ini. Oke, di sini ada ini. Oh, ternyata punya saya terdeteksi fiber home ya. Oke, it's okay, tidak masalah karena memang untuk ini ya, untuk algoritmanya memang sama begitu ya, hampir sama dengan fiber home gitu ya. Nah, ini sudah valid, ini ada passwordnya ya. Kita copy saja. Ini kita copy. Ini super adminnya ya. Nah, ini usernya admin, loginnya. Kita tes di browser saja. Nah, di sini ya kita refresh, kita barusan admin, lalu kita copy yang passwordnya barusan kita dapatkan, lalu kita login. Oke, saya sudah berhasil login menggunakan admin. Nah, jika teman-teman nanya, usernya di mana? Usernya ada di folder ini ya. Pokoknya teman-teman nanti buka ya. Saya tidak akan buka karena biar nggak banyak sensor. Nah, nanti juga ini yang output ini kita bisa lakukan lagi, balikan lagi menjadi di encoder lagi. Nanti saya akan jelaskan. Kalau jelasan sekarang tidak cukup waktunya, ini juga sudah panjang ya. Nah, intinya kita sudah berhasil mendapatkan super adminnya seperti ini ya. Oke, hanya itu untuk video kali ini. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan. Saya akan logout dulu biar historinya ataupun SID ya, cokai SID-nya gitu, biar terreset begitu ya. Hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi intinya untuk penggunaan lengkapnya teman-teman seperti saya tadi bilang, silahkan klik ini lalu buka ya. Nah, di sini begitu ya. Coba-coba saja. Nanti juga teman-teman, ini hanya untuk dasarnya saja, yang pentingnya saja yang saya sampaikan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.